wala yazdaduna minallahi illa bu'da. Sementara hubungan mereka, ibadah mereka, zikir mereka, kedekatan mereka dengan Allah bukan semakin baik, tetapi malah semakin menjauh saja. Ini ketika kiamat makin dekat. Macam mana kita melihat manusia hidup pada masa ini? Seolah-olah hidupnya hanya untuk dunia. Macam itulah yang kita lihat hari ini. Baik, saya ingin yakinkan kepada kita semua dalam batas waktu yang sudah dihadkan untuk kita. Saya ingatkan bahawa kata Rasulullah SAW ketika beliau ditanya dalam hadis sahih Imam Muslim. Hadis ini diceritakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, ini malaikat Jibril yang menyerupai manusia bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, kapan kiamat akan berlaku? Jawaban Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Minta maaf. Untuk pertanyaan yang satu ini, orang yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada orang yang bertanya. Saya tak tahu. Jujur betul Rasulullah. Ternyata memang malaikat Jibril pun yang bertanya pun tak tahu bila kiamat akan berlaku. Dan Allah sudah firmankan dalam Al-Quran, Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha. Mereka bertanya-tanya kepada engkau, hai Muhammad, tentang kiamat bila akan berlakunya. Engkau tak tahu. Tidak ada satu pun yang tahu. Engkau hanya bertugas menyampaikan saja kepada manusia bahawa kiamat sudah sangat dekat. Hanya Allah yang tahu. Sudah selesai. Maka kiamat tak ada satu pun yang tahu. Di alam semesta ini hanya Allah saja yang tahu. Dengan ini akidah kita umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat menolak ramalan-ramalan kiamat. Kiamat akan berlaku tarikh anu, bulan anu, tahun anu, wajib kita tolak. Tapi ketika Nabi Muhammad ditanya lagi oleh malaikat Jibril, akhbirni an amaratiha, hai Muhammad, bahwa kiamat itu sudah sangat dekat akan berlaku, ada tak tanda-tandanya? Kata Nabi, kalau itu yang awak tanya, saya spesialisnya. Ada. Awak nak tahu ke? Iya ya Rasulullah. Sini dengar baik-baik. Nabi hanya ceritakan hadis berikut saja. Antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Setelah Nabi menjawab macam ni, malaikat Jibril berdiri dan dia pun pergi. Masih dalam wujud manusia tentunya. Apa arti daripada jawaban Nabi? Kiamat sudah sangat dekat berlaku. Apabila engkau kelak menemukan satu zaman, orang yang hidup pada zaman itu, sebelumnya mereka miskin-miskin, fakir-fakir. Mereka hanya setakat penggembala ternak. Saking miskinnya, mereka tak mampu membeli selipar. Mereka bertelanjang dada. Tiba-tiba mereka menjadi kaya raya dan sangat berkuasa. Dan mereka saling berlomba-lomba, berpacu-pacu, membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Terpesan dalam hadis ini, tersirat dalam pasal Rasulullah ini, bila zaman itu sudah engkau temukan, jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Ini hadis sahih Imam Muslim. Diceritakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di hadis riwayat Imam Ahmad, Abdullah ibn Abbas bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah yang engkau maksud? Miskin, fakir, mereka hanya penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba mereka menjadi kaya raya dan sangat berkuasa. Dan mereka saling berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Bahwa jika zaman itu sudah kami jumpai, maka jarak masa antara kami dengan kiamat sudah sangat dekat. Wahai ya Rasulullah, siapa yang kau maksud?
Maka Nabi menjawab, humul Arab. Mereka adalah bangsa Arab. Mari kita lihat semua, wahai tuan-tuan yang mulia. Arab dulu sebelum minyak bumi ditemukan, namanya masih satu, Jazirah Arabia. Saya bertanya kepada tuan-tuan yang mulia, Jazirah Arabia sebelum minyak bumi ditemui, apakah Jazirah Arabia ini kaya raya apa miskin? Sangat miskin, betul? Sangat miskin. Mereka tak punya apa-apa. Hanya negeri tandus gurun Sahara yang luas. Panas luar biasa. Tapi manakala minyak bumi ditemui di Jazirah Arabia, langsung negeri ini menjadi negara-negara petrodolar. Negara kaya dunia. Dan mereka pecah menjadi 7 negara terkaya di dunia. Qatar, Bahrain, Kuwait, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Oman, Yaman. Mari kita lihat sekarang ini. Apa yang dibuat oleh masing-masing negara hebat nih. Negara-negara Arab ini. Di atas kota-kota besar mereka. Apa yang mereka bangun? Tak payah jauh-jauh lah. Kita lihat langsung di kota yang paling dekat di lubuk hati orang beriman. Makkah. Apa yang dibuat oleh kerajaan Arab Saudi di kota Makkah? Masya Allah. Gedung-gedung tinggi pencakar langit. Betul? Bukit-bukit yang ada pun dibuat rata. Bahkan ada baki-baki bukit yang ada pun menjadi sangat rendah. Dibandingkan dengan hotel-hotel mewah yang dibangun oleh kerajaan Arab Saudi di Makkah pada hari ini. Madinah Al-Munawwarah. Coba saksikan. Masjid Nabawi yang sudah begitu mewah dan megah. Dikelilingi oleh hotel-hotel bintang 5. Tinggi-tinggi, megah pencakar langit. Sehingga seolah-olah Masjid Nabawi macam nak tenggelam saja oleh hotel-hotel hebat itu. Ibu kota Riyadh. Manakala Raja Abdullah masih hidup, Pangeran Salman diangkat menjadi gubernur untuk memimpin kota Riyadh. Oleh Pangeran Salman, ibu kota Riyadh disulap menjadi kota metropolitan ala Eropah. Jeddah dijadikan kota perdagangan dan persimpangan Timur Tengah. Jangan tanyakan hebatnya pembangunan yang ada di Jeddah pada hari ini. Ini baru Arab Saudi. Sila lihat kepada kota besar negara jirannya. Kuwait. Kuwait lagi hebat. Kota-kota di Eropah semua kalah oleh hebatnya pembangunan yang ada di kota-kota besar Kuwait. Ini pada masa ini. Kuwait harus mengaku kalah dengan negara sebelahnya, Bahrain. Bahrain sudah macam kota impian, macam kota surga. Indah dan gedung-gedungnya tinggi mencakar langit. Bahrain harus mengaku kalah oleh negara sebelahnya, Uni Emirat Arab. Yang terkenal dengan salah satu nama kota terhebat di dunia, Abu Dhabi. Kota Abu Dhabi, Pak, Masya Allah. Hari ini tidak ada kota terhebat, termewah, dengan gedung-gedung yang tinggi mencakar langit. Semua kemewahan dunia ada di Abu Dhabi. Satu-satunya di dunia yang ada mesin ATM. Di sini apa namanya ATM? Sama ya? Mesin ATM yang mengeluarkan gold itu hanya di Abu Dhabi. Kita masukkan cardnya, tekan number, keluar 1 kilo. Nah, itu hanya ada di Abu Dhabi. Mobil-mobil mewah. Mulai dari peleknya sampai kepada bodinya, sampai kepada rangka-rangka mesinnya dari emas, hanya ada di Abu Dhabi. Masya Allah. Semua impian manusia, semuanya lengkap di Abu Dhabi. Tapi Abu Dhabi harus mengaku kalah dengan kota sebelahnya, Dubai. Kota dengan pemegang rekod gedung tertinggi nomor 1 di dunia, ternyata bukan di New York, bukan di Sydney, bukan di Hong Kong, bukan di Melbourne, bukan di mana-mana, ternyata di Arab, Dubai. Gedung tertinggi nomor 1 dunia hari ini namanya Burj Khalifa. Ketinggiannya 828 meter. Kalau kita berdiri di bawah gedung itu macam ini, kita lihat. Luar biasa tingginya. Apakah perlombaan ini sudah selesai? Belum. Sekarang di tepi Laut Merah di kota Jeddah, oleh orang terkaya nomor 1 di Arab Saudi, Pangeran Al-Walid, sedang dibangun gedung yang akan mengalahkan gedung tertinggi nomor 1 di dunia yang ada di Dubai. Nama gedung ini adalah Kingdom Tower.
Tapi karena Pangeran Al-Walid bin Talal 7 Desember 2017 ditangkap oleh Pangeran Muhammad bin Salman, dimasukkan ke dalam penjara beberapa bulan, dan beberapa asetnya dipetiaiskan oleh Pangeran Muhammad bin Salman, maka terhentilah pembangunan itu sesaat. Sekarang sudah dilanjut balik. Berapa ketinggiannya? Wahai tuan-tuan yang mulia, bila kita dengarkan Burj Khalifah yang ada di Dubai 828 meter, maka Kingdom Tower yang ada di tepi Laut Merah ketinggiannya 1,2 kilometer. Sampai ke awan, tuan-tuan. Masya Allah, tiba-tiba Kuwait mengumumkan juga akan membangun gedung yang ketinggiannya juga melampaui angka 1 kilometer. Pangeran Muhammad bin Salman menyampaikan kepada dunia semangat untuk membangun sebuah kota baru, kota tercantik, kota termewah, kota terhebat, kota semuanya di tepi Laut Merah, juga berdekatan dengan Yordania. Apa nama kotanya? Kota Neom, yang menghabiskan dana, kalau di rupiah kami 6.600-an lebih triliun. Saya tak tahu bahasanya macam mana nak dibahasakan. Masya Allah. Kaum muslimin yang kami muliakan, dulu mereka miskin. Mereka tidak punya apa-apa. Tiba-tiba mereka menjadi kaya dan berkuasa. Dan mereka saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Pesan Nabi, bila zaman itu sudah kalian temukan, jarak masa antara kalian dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Masya Allah. Itu hanya terjadi pada masa kita ini. Pada masa kita ini. Tuan-tuan yang mulia, pada tahun 2011, Imam Masjidil Haram, Syekh Saud Shuraim, dalam sebuah khutbah Jumatnya, penuh semangat membakar dada umat Islam yang hadir dan live ke seluruh dunia. Syekh Saud Shuraim mengatakan, hai umat Nabi Muhammad, kalian saksikanlah hari ini betapa negeri yang dulu dikunjungi oleh Rasulullah bersama Muaz bin Jabal. Rasulullah berkata, negeri itu adalah Tabuk. Hai Muaz, bila negeri Tabuk ini sudah mulai berbungkus salju sudah mulai turun dari langit, maka Muaz, jarak antara kiamat dengan ubun-ubun kepala engkau sangat-sangat dekat sekali. Dan sejak 2009 salji pertama turun di Tabuk hanya setinggi mata kaki, tapi 2011 sudah setinggi betis. Sekarang sudah 1 meter tingginya salji di Tabuk, terus ke Riyadh. Bahkan Mekah, Madinah pun beberapa tempat sudah mulai bersalji. Ada beberapa area di sekitar Mekah sudah dibungkus salji pula. Allahu Akbar. Maka kata beliau, ini pertanda kita sudah sangat di ujung zaman. Sebentar lagi. Demikian Syekh Saud Shuraim. Tambahkan iman kalian, banyakkan ibadah kalian, hentikan maksiat kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah Allah yang kami muliakan, siapapun saya yakin yang pergi umroh dalam 1-2 bulan belakangan ini mungkin terkejut. Di Ponbinbit kita, di Android kita, semuanya menyaksikan bahwa Makkah, Madinah, tanah-tanah, bukit-bukit yang ada kiri kanannya, semua sudah mulai berbungkus oleh rumput-rumput yang banyak. Semula orang bercakap, ini hanya permainan Photoshop. Wallahi la. Demi Allah tidak. Beberapa sahabat kami ada di sini, baru saja pulang. Dan mereka mengatakan, kami pegang langsung rumput-rumput yang ada. Kami langsung naik ke atas bukit-bukit yang ada dan kami berfoto di sana, ambil gambar di sana. Maka kaum muslimin, Rasulullah berkata, tidak akan terjadi kiamat sampai lembah-lembah, sampai bukit-bukit dan pasir berbungkus salju, berbungkus rumput menjadi hijau, dan sungai-sungainya mulai mengalirkan air. Sekarang bukan mengalirkan air lagi, tapi malah sampai banjir-banjir di Arab Saudi. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Rasul bersabda, la taqumus sa'ah hatta yasiral furatu bi jabalin an dhahab yaqtatilun nasu alaih fayuqtalu kullu mi'atin tis'atun wa tis'un
Fayaqulu kullu rajulin minhum la'alli akuna ana alladhi anju. Tidak akan terjadi kiamat sampai sungai Efrat di Irak mengering airnya. Lalu manusia akan dikejutkan dengan penemuan gunung emas di dalam perut bumi Irak, tempat di wilayah air sungai Efrat mengalir. Ketika itu, kata Rasulullah, seluruh laki-laki di muka bumi akan membawa senjata-senjata mereka pergi ke Irak. Mereka memperebutkan gunung emas ini yang nanti akan muncul ke permukaan. Dan dalam setiap 100 orang lelaki yang bertempur memperebutkan gunung emas ini, 99-nya mati terbunuh di sana. Seluruh mereka berkata, semoga yang hidup satu orang itu saya orangnya. Maka di sini akan sangat banyak kematian kaum laki-laki. Wahai kaum muslimin yang kami muliakan, mari kita dengar di newspaper New York Times 2013 bulan Februari. Sila dicatat, tak apa. Catat, nanti buka Google. 2013 di New York Times, para pakar ahli dari Amerika Serikat melakukan penelitian dan mengumumkan dan merilis resmi di New York Times. Apa yang mereka katakan? Sungai Efrat sudah susut airnya 60%. Ini 2013 ya. Menurut analisis kami, Sungai Efrat 2014 akan kering 100%. Masya Allah, ternyata March 2014, sungguh Sungai Efrat sudah kering 100% sampai hari ini. Dan Rasulullah bersabda, takkan terjadi kiamat sampai Sungai Efrat mengering terlebih dahulu, dan sekarang sudah kering. Dan yang paling hebat, George Bush. Tuan-tuan masih ingatkah dengan satu orang nih? George Bush dengan penuh semangat di depan Gedung Putih berpidato. Di YouTube masih ada pidato beliau ini. Apa kata beliau? Tuan-tuan, saudara-saudara, satelit kita sudah menangkap ada sebuah potensi emas yang sangat besar dalam perut bumi Irak. Amerika Serikat selaku polis dunia akan memastikan emas ini aman dari para penjahat-penjahat yang tidak bertanggung jawab. Tak siapa penjahat, tak siapa ini. Tapi yang penting apa yang diumumkan oleh George Bush, bahwa satelit Amerika Serikat sudah menemukan ada emas yang besar dalam perut bumi Irak. Lihat hadis tadi. Tak terjadi kiamat sampai Sungai Efrat mengering dan manusia dikejutkan dengan penemuan gunung emas, yang nanti manusia akan berperang membawa senjata-senjata mereka memperebutkan gunung emas itu. Di riwayat hadis yang lain, Nabi tak suka bila mana ada umatnya yang ikut pula bertempur demi memperebutkan gunung emas itu. Saudara-saudara hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ini penyebab April 2014 Barack Obama tidak jadi menarik 135.000 pasukan darat Amerika Serikat yang tersebar di seluruh negara-negara Teluk. Tak jadi ditarik balik ke Amerika. Kenapa? Dalam rangka persiapan memperebutkan gunung emas yang ada di Irak. Ketika Donald Trump naik sebagai presiden, malah jumlah pasukan Amerika Serikat ditambah lagi ke Irak. Ditambah terus. Kita tahu rahasia terbesarnya. Bukan Rusia tak tahu, bukan China tak tahu, bukan Jepun tak tahu. Negara-negara besar timur tahu semuanya. Maka persiapan besar pun dipersiapkan untuk perebutan emas ini. Saudara-saudara hamba-hamba Allah yang kami muliakan, bila mana kita mendengar dan melihat terus, kita pantau, kita baca terus. Nanti di luar apabila saudara lihat ada buku zikir akhir zaman atau ensiklopedia akhir zaman, semua riwayat, hadis, ayat-ayat Al-Quran yang ada di sana menjelaskan di mana tempatnya, faktanya disebutkan di sini. Tolong dibaca. Lihat, benar tak? Makanya para wartawan senior di Indonesia ada yang bertanya kepada saya, Tuan Zulkifli, kami ingin sekali untuk tidak percaya, tapi melihat penjabaran, penguraian, pensyarahan daripada Tuan Ustaz Zulkifli, kami sulit nak menolak. Kami dipaksa untuk yakin dan percaya. Karena memang sulit kita untuk mengatakan tidak. Sulit sekali untuk mengatakan tidak. Kenapa? Ini ayatnya, ini hadisnya, ini faktanya. Apalagi tuan-tuan yang mulia, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti akan terjadi huru-hara di Jazirah Arabiah, kekacauan yang meluas di sekitar kawasan Timur Tengah
pada saat itu negeri yang paling berat fitnahnya adalah negeri Syam. Syam itu di mana? Syria, Palestina, Lebanon dan Yordania. Apabila bara fitnah sudah menyala di sana, apabila umat Islam sudah diperangi, dibantai, apabila negeri-negerinya sudah dihancurkan, masjid-masjidnya sudah diratakan, apabila itu kalian rasakan, kalian lihat, idza fasada ahlus Syam fala khaira fikum. Bila mana negeri Syam, penduduk negeri Syam sudah diobrak-abrik, sudah dihancurkan, sudah dibantai dan dibunuh, fala khaira fikum. Untuk kalian yang hidup di muka bumi, tak ada lagi baki kebaikan yang akan kalian nikmati. Hari-hari akan kalian jalani ke depan adalah lebih buruk dan lebih berat daripada hari-hari sebelumnya. Perintah Rasulullah adalah badiru bil a'mali fitanan. Ini perintah Rasul. Pada masa itu badiru bil a'mali fitanan. Berlomba-lombalah kalian, saling berpaculah kalian memperbanyak amalan-amalan yang soleh. Berlomba-lombalah memperbanyak amalan-amalan yang soleh. Kenapa? Di dalam surat Al-An'am ayat 158. Ternyata hanya orang yang beriman sahaja. Dan orang-orang beriman itu kuat amal solehnya. Jauh daripada maksiat dan dosa. Hanya dia yang dijaga oleh Allah dari petaka-petaka besar akhir zaman. Dia yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tuan-tuan mendengar bencana dan petaka yang terjadi di mana-mana tempat di Indonesia. Bencana alam di sini, bencana alam segala macamnya. Sungguh demi Allah, kami satu Indonesia merasa takjub dengan pertontonan langit. Ada apa? Karena tempat-tempat, rumah-rumah orang-orang beriman yang soleh-soleh, Allah selamatkan dari bencana. Luar biasa, Pak. Yang terdekat, yang baru-baru saja di Lampung dengan Banten. Terjadi tsunami tanpa gempa. Terjadi tsunami. Wahai Bapak Ibu, ini Mahat Tahfizul Quran. Di tepi pantai langsung, Pak. Kiri kanannya hancur, dimasuki laut. Sementara mereka satu titis pun air tak ada yang masuk. Allahu Akbar. Di Palu, di Sulawesi Tengah. Macam mana kita lihat keajaiban-keajaiban lagi. Gempa itu macam milih-milih tempat. Rumah-rumah orang-orang soleh yang taat dan beriman, Allah jaga. Sementara rumah-rumah pelaku-pelaku dosa dan maksiat, hancur sehancur-hancurnya. Likuifaksi, yaitu terbelahnya tanah, tenggelamnya semua yang di atas, dan semuanya hanya berlaku untuk para pelaku maksiat. Maka betul kata Rasulullah, di akhir zaman hanyalah orang-orang beriman yang beramal soleh banyak dan jauh daripada maksiat, dia yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila start beramal soleh, saling berlomba-lomba daripada yang lain, startnya adalah bila kalian menyaksikan Syam di akhir zaman sudah membara dalam fitnah, umat Islam dibantai, diperangi, masjid-masjidnya dihancurkan, dan ini sejak Mac 2011 sampai sekarang belum berhenti lagi peperangan yang sangat teruk yang ada di Syria. Betul tidak, teman-teman? Sampai sekarang. Mestinya setelah dengarkan syarahan ini, semua kita membara semangatnya untuk memperbaiki diri lebih baik dari sebelumnya. Lebih soleh daripada sebelumnya. Habis ni sembahyang 5 waktu tak boleh lagi di rumah. Tak boleh lagi di office. Kejar masjid, berjamaah ke masjid. Dimanapun sedang bawa kereta ke, sedang bawa bas kata apa, berhenti dulu. Ini sudah akhir zaman. Kalau sudah akhir zaman ini tak boleh main-main. Memang mesti serius. Kalau punya harta kita, masih boleh nak berangkat umroh, berangkat umroh. Masih boleh nak bantu masjid, bantu masjid. Masih boleh nak bantu pesantren-pesantren tahfizul Quran, bantu pesantren-pesantren tahfizul Quran. Nih, insyaAllah di luar itu ada sunduk kotak-kotak amal. Pondok pesantren tahfizul Quran Darul Azhar. Masya Allah. Ini salah satu pesantren yang fokus untuk tahfizul Quran. Mendidik anak-anaknya menjadi calon-calon para hafiz dan imam-imam besar dunia. Silakan. Masuk. Ya Allah, ini akhir zaman. Ini tabungan akhiratku, ya Allah. Selamatkan aku dari apapun mara bahaya, bencana petaka yang akan berlaku dalam masa yang tak lama lagi. Selamatkan aku, ya Allah. Selamatkan keluargaku. Masukkan. Masukkan. Pilih harta yang terbaik yang ada di poket kita. Ambil. Ya Allah, jadi selamatkan aku dengan harta ini. Maka semua yang punya harta sekarang, segera tuan-tuan yang mulia, manfaatkan untuk beramal soleh. Tapi jangan pula habis dengarkan ceramah macam ni, pulang-pulang dah hilang semangat hidupnya. Sudah pulang, keluar daripada masjid, habis dengarkan khutbah Jumaat, dah lemas dia. Macam nak mati besok je. Kenapa awak jalan macam tu? Dah mau kiamat. Tak boleh lah. Justru kita habis dengarkan ceramah macam ni, mesti macam para sahabat. Bagaimana para sahabat? Makin dekat kiamat ni. Saya tak boleh membazirkan
bagi waktu dan umur yang masih ada. Akhirnya seluruh sahabat memanfaatkan semua waktu dengan sebaik-baiknya memanfaatkan. Setuju tidak? Setuju Bapak semuanya? Masya Allah, tabarakallah. Kita dalam waktu yang tak lama lagi, demi Allah saya berkata, karena masa kita sangat terhad, insya Allah mudah-mudahan kita diberi oleh Allah umur yang panjang. Atau bolehlah saya anjurkan, saya sarankan buka YouTube. Kajian saya di YouTube sangat banyak. Nanti Uzma Media TV Channel. Ini adalah media saya punya, buka di YouTube. Ya, dengarkan sepuas-puasnya ceramah saya. Serial, silsilah kajian akhir zaman. Apabila kita dengarkan kajian akhir zaman ini, saya yakinkan kepada tuan-tuan yang mulia, kita tak nak beranjak di tempat duduk kita. Kita nak dengar terus. Macam para sahabat, tak nak beranjak. Lepas sembahyang subuh sampai maghrib, tak ada di antara kami satu pun yang beranjak di tempat duduknya. Kenapa? Sangat menegangkan, sangat mengasyikkan. Apalagi penyabaran saya bersamaan dengan fakta. Bersamaan dengan realiti yang ada. Yang sulit sekali untuk kita katakan tidak. Ada beberapa orang yang semula mereka mengatakan, saya tak percaya. Lalu dia pergi. Dia pergi, dia buktikan ke tempat-tempat yang saya kisahkan dan betul-betul berlaku. Dia balik lagi. Apa katanya Tuan Zulkifli? Benar, sekarang saya sangat yakin. Terima kasih banyak. Sekarang saya sudah kembali kepada jalan Allah. Terima kasih banyak. Tuan menjadi asbab saya mendapat hidayah dan keluarga saya. Banyak macam ni. Para jenderal-jenderal yang ada di Indonesia, ya, bahkan orang-orang yang hebat-hebat di Indonesia sudah banyak dapat hidayah. Orang-orang awam pun banyak dapat hidayah. Dan mereka jauh lebih soleh setelah dengarkan kajian akhir zaman. Tapi jangan sepotong-sepotong. Jangan setengah-setengah. Full. Dari awal sampai akhir. Kita akan membahas masalah siapa. Apa itu Dukhan. Siapa itu Dajjal. Bagaimana cara selamat dari Dajjal. Siapa sebenarnya pemimpin terakhir. Imam Mahdi itu siapa. Siapa itu Nabi Isa alaihissalam? Ya'jud dan Ma'jud itu siapa? Macam mana sebenarnya matahari terbit dari sebelah barat dan sebagainya dan sebagainya. Maka simaklah baik-baik. InsyaAllah saya sangat yakin setelah menyimak ini, bapak-bapak semua, tuan-tuan semua akan melihat hidup ini jauh lebih bergairah. Like and share.